Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menyelesaikan tugas pengantar teknologi informasi yang diberikan oleh Ibu Murniati Eskom mengenai soal tentang perbedaan antara RAM dan ROM. Sebelum saya melanjutkan ke materi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Baryanto, NIM 23146008, Prodi Sistem Informasi. Baik, mari kita melanjutkan ke soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara RAM dan ROM dari segi fungsi dan volatilitas. Kita mulai dari perbedaan dari segi fungsi. Dari segi fungsi, RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan dalam satu waktu secara bersamaan. Kemudian dari segi ROM adalah salah satu komponen terpenting pada perangkat elektronik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kode-kode program agar perangkat dapat berjalan. Kemudian perbedaan RAM dan ROM dari volatilitas. Pada RAM secara volatilitas, di mana data akan tetap selama tidak ada gangguan daya. Kemudian pada ROM secara volatilitas adalah singkatan dari memori non-volatil di komputer, yang berarti informasi disimpan secara permanen di dalam chip. Kesimpulan dari RAM merupakan media penyimpanan sementara yang bersifat acak, dan apabila tidak mendapatkan daya atau off, maka data yang disimpan pada memori akan bersifat sementara. Kemudian kesimpulan dari ROM digunakan untuk menyimpan data yang tidak berubah dan bersifat non-volatilitas, dan data tidak akan hilang karena disimpan di dalam sebuah chip. Soal yang kedua, mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Jelaskan dengan memberikan contoh penggunaannya. Karena berperan dalam penyimpanan data yang sedang digunakan oleh CPU secara sementara. Semakin besar dan cepat RAM, semakin banyak data yang dapat diakses oleh CPU dengan cepat, meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan. Contohnya, jika Anda sedang menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan di komputer Anda, RAM yang cukup besar akan memungkinkan komputer untuk menyimpan data dari semua aplikasi tersebut secara efisien, menghindari keterlambatan dan penggunaan yang berlebihan pada hard drive yang lebih lambat. Kita masuki soal yang ketiga. Apa fungsi utama dari ROM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah? Fungsi utama dari ROM adalah menyimpan instruksi dan data yang penting untuk menjalankan sistem operasi dan program dasar saat komputer dinyalakan, dan isinya tidak mudah diubah karena ROM dirancang untuk mempertahankan informasi yang disimpan di dalamnya. Bahkan ketika daya listrik dimatikan, ini membuatnya ideal untuk menyimpan kode yang tidak perlu diubah secara rutin, seperti instruksi awal untuk booting komputer. Soal yang keempat, jelaskan mengapa charge memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana ini memengaruhi kinerja komputer. Karena charge memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM karena letaknya yang lebih dekat dengan unit prosesor seperti CPU. Charge digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses secara sementara, sehingga CPU dapat mengambil dengan cepat tanpa harus menunggu akses ke RAM yang lebih lambat. Hal ini meningkatkan kinerja komputer dengan mempercepat waktu akses data yang sering digunakan oleh CPU. Kemudian selanjutnya, bandingkan hard disk drive, HDD dan soliditas drive SSD dari segi kecepatan akses dan keandalannya. Kita mulai dari segi kecepatan akses. HDD menggunakan peringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengakses data. Karena pergerakan fisik ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data bisa lebih lama, terutama untuk data yang tersebar di berbagai bagian piringan.
SSD tidak memiliki bagian yang bergerak. Data disimpan dalam chip memori flash yang memungkinkan akses data lebih cepat dan konsisten. Kecepatan akses SSD jauh lebih tinggi daripada HDD. Pada akses SSD jauh lebih tinggi daripada HDD. Kemudian keandalannya. Keandalan HDD masih menjadi pilihan utama untuk penyimpanan data dengan kapasitas besar dan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Kemudian keandalan dari SSD memiliki struktur tanpa bagian yang bergerak sehingga lebih tahan terhadap guncangan dan getaran. Mereka juga cenderung lebih andal dalam jangka panjang karena tidak mengalami keausan mekanis yang sama seperti HDD. Namun, ada batas jumlah tertentu operasi bacaan tulis yang dapat dilakukan pada setiap sel memori yang mempengaruhi umur pakai SSD. Soal yang keenam, jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Virtual memory adalah sebuah konsep dalam sistem komputer yang memungkinkan program atau beroperasi seolah-olah memiliki akses ke memori fisik yang lebih besar daripada yang sebenarnya ada. Ini dilakukan dengan cara menggunakan bagian dari penyimpanan sekunder seperti hard disk sebagai tambahan bagi memori fisik. Ketika RAM tidak mencukupi untuk menampung semua program dan data yang sedang berjalan, sistem operasi menggunakan teknik paging atau segmentasi untuk mengelola memori secara efisien. Prosesor akan membagi program dan data ke dalam bagian-bagian yang tidak ada di RAM. Sistem operasi akan melakukan swap atau penukaran antara data di RAM dengan data yang disimpan di penyimpanan sekunder. Soal selanjutnya, apa itu flash memory dan mengapa media penyimpanan ini populer untuk perangkat portabel? Flash memory adalah jenis teknologi penyimpanan data non-volatile yang menggunakan transistor berbasis semikonduktor untuk menyimpan dan menghapus data secara elektronik. Ini berbeda dari penyimpanan data konvensional seperti hard disk yang menggunakan piringan berputar dan baca tulis berbasis magnetik. Flash memory populer untuk perangkat portabel karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, kehandalan. Flash memory tidak memiliki bagian bergerak seperti piringan dalam hard disk sehingga lebih tahan terhadap guncangan fisik dan getaran. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang andal untuk perangkat portabel yang sering digunakan dalam berbagai kondisi. Kemudian alasan yang kedua, kehilangan daya listrik. Flash memory adalah jenis memori non-volatile yang berarti data akan tetap terjaga bahkan ketika tidak ada pasokan daya listrik. Ini membuatnya cocok untuk perangkat portabel karena tidak ada risiko kehilangan data saat baterai habis atau perangkat dimatikan. Kemudian alasan yang ketiga, ukuran fisik yang kecil. Flash memory memiliki ukuran fisik yang kecil dan ringan dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya seperti hard disk. Ini membuatnya ideal untuk perangkat portabel yang memerlukan desain yang ringkas dan mudah dibawa. Soal yang ke-8, diskusikan tentang evolusi media penyimpanan dari flash disk, HDD hingga SSD dan flash memory. Bagaimana masing-masing media penyimpanan ini mengubah cara kita menyimpan data, yaitu evolusi media penyimpanan dari flash disk hingga SSD memori telah mengubah cara kita menyimpan data secara signifikan. Mari kita diskusikan perkembangan ini. 1. Flash disk awalnya digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer pribadi di tahun 1970-an dan 1980-an. Namun, flash disk memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas, rentan terhadap kerusakan fisik, dan memiliki kecepatan transfer yang lambat. Kemudian,
hard drive HDD, menggantikan flash disk sebagai media penyimpanan utama pada komputer HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data secara persisten. Keunggulan HDD termasuk kapasitas penyimpanan yang besar, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan akses dan rentan terhadap kerusakan mekanis karena bagian bergerak di dalamnya. Kemudian yang ketiga, solid state drive atau SSD adalah evolusi selanjutnya dari HDD SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data secara elektronik tanpa bagian bergerak seperti pada HDD. Keuntungan utama SSD adalah kecepatan akses yang lebih cepat, daya tahan yang lebih baik terhadap goncangan dan getar serta efisien energi yang lebih tinggi. Yang keempat, flash memory adalah media penyimpanan digunakan SSD dan juga dalam berbagai perangkat portable seperti USB flash drive, kartu memori dan kartu SD. Flash memory memiliki kecepatan akses yang cepat, daya tahan terhadap goncangan dan tidak memiliki bagian bergerak. Ini telah mengubah cara kita menyimpan data dengan memberikan portable yang tinggi dan memungkinkan akses cepat ke mana saja. Kesimpulan dari soal yang ke-8 tadi ialah secara keseluruhan evolusi ini telah mengubah cara kita menyimpan data dengan menyediakan kapasitas yang lebih besar, kecepatan akses yang lebih cepat, daya tahan yang lebih baik, dan portabilitas yang lebih besar. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan, mengakses, dan mentransfer data dengan lebih efisien dan efektif daripada sebelumnya. Selanjutnya, soal yang ke-9. Jelaskan bagaimana charge diimplementasikan dalam CPU dan manfaatnya terhadap proses komputer. Implementasi charge dalam CPU biasanya dilakukan dalam beberapa tingkatan seperti L1, L2, dan L3 charge yang masing-masing memiliki tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. L1 charge biasanya terletak di dalam inti CPU, sementara L2 dan L3 charge dapat berada di luar inti CPU, tetapi masih berada di dalam chip prosesor atau dekat dengan itu. Manfaat charge terhadap proses komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kecepatan akses charge menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU sehingga meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data dari memori utama. Karena charge memiliki waktu akses yang jauh lebih cepat daripada memori utama. Hal ini dapat signifikan meningkatkan kinerja sistem. Yang kedua, peningkatan responsivitas. Dengan menyimpan data yang sering digunakan di charge, CPU dapat memproses permintaan data dengan lebih cepat. Ini membuat sistem terasa lebih responsif saat digunakan, terutama untuk aplikasi yang memerlukan akses data yang sensitif. Selanjutnya, soal yang ke-10. Diskusikan tentang kegunaan virtual memory dalam sistem komputer modern dan batas-batasan yang ada pada penggunaan virtual memory. Beberapa kegunaan utama dari virtual memory dalam sistem komputer modern: memungkinkan akses eksekusi program yang lebih besar. Dengan menggunakan virtual memory, sistem dapat mengeksekusi program yang lebih besar dari ukuran RAM yang tersedia. Program-program ini dapat dibagi menjadi blok-blok yang dimuat kembali ke dalam RAM secara dinamis sesuai kebutuhan. Yang kedua, memungkinkan multitasking yang lebih efisien. Dengan adanya virtual memory, sistem dapat melakukan multitasking dengan lebih efisien. Program-program yang berjalan secara bersamaan dapat memiliki ruang memori yang terpisah dalam virtual address space mereka sendiri, bahkan jika jumlah total memori yang dimiliki oleh sistem terbatas. Kemudian, memungkinkan pembagian sumber daya yang lebih fleksibel. Virtual memory memungkinkan penggunaan fleksibel sumber daya memori.
sistem dapat secara dinamis menetapkan atau membebaskan ruang memori sesuai dengan kebutuhan tanpa memerlukan intervensi pengguna. Baik, sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai tentang soal-soal perbedaan antara RAM dan ROM pada komputer. Sebelum saya pamit undur diri, saya mohon maaf kepada penonton apabila ada salah pengucapan ataupun kata-kata yang kurang paham. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.